Koordinator Teknis Debat SMA. Pada siang hari ini, kita akan melakukan pembagian pro kontra untuk babak final SMA. Saya persilahkan rekan saya untuk memulai share screen pembagian pro kontra untuk babak final. Sekarang saya akan memulai pembagian pro kontra. Hasil pertama yang keluar untuk tim Adam Smith, dan otomatis hasil kedua diperuntukkan untuk tim Karl Marx. Baik, untuk rekan saya silakan di-spin. Baik, untuk tim Adam Smith adalah posisi kontra, dan otomatis tim Karl Marx adalah tim pro. Karena pembagian pro kontra sudah selesai, saya persilakan CPTK untuk memulai case building. Terima kasih. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, para peserta debat dan hadirin sekalian. Sampailah kita pada babak final tingkat SMA kali ini. Sesaat lagi kita akan memasuki case building. Dipersilakan kepada para peserta debat untuk memasuki breakout room masing-masing. Terima kasih. Baiklah, karena para peserta debat sudah siap, maka waktu case building akan dimulai dari sekarang.
Baik, waktu case building sudah habis. Dipersilahkan kepada para peserta debat untuk kembali ke main room. Terima kasih. Selamat siang Dewan Juri, para peserta debat dan hadirin sekalian. Mohon untuk menyalakan kamera dan menunggu kelengkapan juri dan juga para peserta sekalian. Terima kasih. Selamat siang Dewan Juri, para peserta debat dan hadirin sekalian. Bagi Dewan Juri dan para peserta debat, sebelum mulai perlombaan, dipersilakan untuk ke toilet terlebih dahulu. Baik, karena tidak ada yang ingin ke toilet, mohon untuk menunggu aba-aba selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, dipersilakan kepada para peserta debat untuk mengganti format nama sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Selanjutnya, dipersilakan kepada para peserta debat untuk menyalakan kamera dan melakukan clearing area dengan menunjukkan setiap sudut ruangan termasuk sudut ruangan di belakang kamera. Dipersilakan untuk pembicara pertama dari tim pro untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk pembicara kedua dari tim pro untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk pembicara ketiga dari tim pro untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dipersilakan untuk pembicara pertama dari tim kontra untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk pembicara kedua dari tim kontra untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk pembicara ketiga dari tim kontra untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Mohon perhatian sejenak, diharapkan kepada Dewan Juri yang terhormat dan para peserta debat untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, tidak keluar masuk ruang virtual, dan selalu menjaga ketenangan selama kompetisi debat berlangsung. Terima kasih. Selamat siang, selamat datang di babak final kompetisi debat SMA tingkat nasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Cikwita Isabel selaku chairperson dan rekan saya, Vanessa Sheryl selaku timekeeper. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Dewan Juri yang hadir pada babak final kali ini. Dewan Juri yang pertama yaitu Ibu Debiana Dewi Sudrajat, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Beliau bertempat tanggal lahir di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1972. Dengan jenjang pendidikan formal yang telah beliau tempuh yaitu menempuh sekolah menengah atas Bunda Hati Kudus Jakarta pada tahun 1988 hingga tahun 1991. Kemudian, beliau meraih gelar sebagai sarjana hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan,
pada tahun 1991 hingga tahun 1995. Beliau juga meraih gelar sebagai Magister Kenotariatan Universitas Pajajaran pada tahun 2007 hingga tahun 2009 dan meraih gelar sebagai Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Beliau juga pernah menempuh pendidikan nonformal, yaitu yang pertama, beliau mengikuti berbagai kursus dan pelatihan lokal, nasional maupun internasional pada tahun 1991 hingga tahun 2007. Kedua, beliau mendapatkan sertifikasi untuk notaris koperasi pada tahun 2011. Ketiga, beliau mendapatkan sertifikasi untuk notaris perbankan syariah serta sertifikasi untuk notaris pasar modal pada tahun 2012. Beliau juga telah memperoleh beberapa upgrading certificate untuk notaris dan pejabat pembuat akta tanah pada tahun 2011 hingga tahun 2019. Beliau juga memiliki banyak pengalaman kerja. Yang pertama, beliau berkarir sebagai lawyer dan legal manager di berbagai perusahaan lokal maupun perusahaan joint venture di Jakarta pada tahun 1995 hingga tahun 2001. Kedua, beliau bekerja sebagai legal consultant untuk beberapa perusahaan di Jakarta, Bandung, dan pada tahun 1999 hingga tahun 2011. Ketiga, beliau berkarir sebagai legal division head di bank dan beberapa perusahaan besar di Bandung pada tahun 2005 hingga tahun 2011. Beliau bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan sebagai notaris di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada tahun 2011 hingga saat ini. Beliau juga merupakan pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada tahun 2013 hingga saat ini. Beliau juga banyak melakukan kegiatan dan membuat berbagai macam karya. Yang pertama, sebagai narasumber, pembicara, dan masuk ke dalam kepanitiaan seminar-seminar lokal, nasional, dan podcast yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia maupun universitas-universitas di Indonesia pada tahun 2017 hingga saat ini. Yang kedua, beliau bergabung dalam tim penelitian dan pengembangan pengurus daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Garut dan pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Garut pada tahun 2017 hingga saat ini. Beliau juga bergabung dalam tim penelitian dan pengembangan pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat pada tahun 2018 hingga saat ini. Keempat, beliau pernah menerbitkan buku yang berjudul Asas dan Penggolongan Benda dalam Hukum Adat sebagai landasan penyusunan sistem hukum benda nasional pada tahun 2019. Kelima, beliau berkesempatan untuk menjadi narasumber dalam podcast tentang Pancasila bagi kaum milenial dan generasi Z yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, serta menulis artikel tentang pembuatan akta keterangan waris oleh notaris bagi masyarakat adat Bali dalam Jurnal Veritas Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2021. Beliau juga menulis buku dengan judul Pancasila bagi kaum milenial dan generasi Z yang saat ini sedang dalam proses penerbitan dalam bentuk e-book oleh tim Alex Media Gramedia Jakarta. Dewan juri selanjutnya yaitu Ibu Dewi Sukma Kristianti, Sarjana Hukum Magister Hukum. Beliau bertempat tanggal lahir di Palembang pada tanggal 29 April 1978. Dengan jenjang pendidikan yang telah beliau tempuh yaitu sebagai Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 1996 hingga tahun 2000. Sebagai Magister Hukum, bidang Hukum Bisnis, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2000 hingga tahun 2002. Beliau juga pernah meraih beberapa prestasi, yaitu sebagai anggota dan pengurus Divisi Penelitian dan Pengembangan pada Asosiasi Pengajar Hukum Ekonomi Islam Indonesia, serta sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan. Beliau bekerja sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan sebagai pengelola Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
Dewan juri selanjutnya yaitu Bapak Handi Kacen, Sarjana Hukum. Beliau bertempat tanggal lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1988. Beliau menempuh pendidikan tingkat menengah atas pada tahun 2003 hingga tahun 2006 di Sekolah Menengah Atas Fons Vitae I. Beliau juga menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2006 hingga tahun 2011. Beliau pernah terlibat dalam beberapa organisasi, yaitu yang pertama, dalam Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2010 hingga tahun 2011. Kedua, beliau terlibat dalam Persatuan Advokat Indonesia pada tahun 2015 hingga saat ini, serta dalam Asosiasi Pengajar dan Pemerhati Hukum Perdata Internasional pada tahun 2017 hingga saat ini. Beliau pernah bekerja sebagai relawan Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman pada tahun 2010 hingga tahun 2011 dan bekerja sebagai asosiat pada Kantor Hukum Armania Sumto, Muharam Syah dan Partner pada tahun 2011 hingga saat ini. Dewan juri selanjutnya yaitu Bapak Petrus Richard Sianturi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau menempuh pendidikan sebagai sarjana hukum dalam Hukum Internasional Publik Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2016 dengan judul tesis China's Historical Claims Compared to Others Claims in the Case of South China Sea, How Legal Claims and Economic Interest Develop the Conflict Tension in the Case. Dan sebagai Master of Law in Criminal Law di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2021 dengan judul tesis Regulating Criminal Action of Trending Influence in Indonesia, Comparison with France and Belgium. Beliau pernah meraih beberapa prestasi, yaitu yang pertama, sebagai Best Paper National Seminar on Disaster Management, Faculty of Law, Universitas Taduloko Palu pada tahun 2020. Kedua, sebagai Best Paper National Criminal Law Conference, Faculty of Law, Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2019. Ketiga, sebagai Most Outstanding Student at Parahyangan Awards Night for Harvard World Model United Nations, dan juga meraih Third Best Participant International Student Conference on Global Citizenship pada tahun 2016. Keempat, sebagai Paper Presenter and Finalist Muhammad Nasir Cup on Constitution and Democracy pada tahun 2015. Kelima, beliau merupakan finalis of the National Legal Essay Competition Universitas Islam Indonesia pada tahun 2014. Keenam, beliau pernah menjadi runner-up National Legal Writing Competition Energy and Mining Editor Society, serta sebagai third place Profesor Ateng Syarifuddin Internal Law Debate Competition pada tahun 2013. Ketujuh, beliau meraih first place National Student Essay Competition at Human Rights, Ministry of Law and Human Rights, Republic of Indonesia pada tahun 2011. Kedelapan, sebagai Best Participant National Philosophy Essay Competition, Faculty of Philosophy, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Beliau juga pernah terlibat dalam beberapa organisasi, yaitu sebagai founder Legal Talk Society, sebagai co-founder Baca Tulis Indonesia, dan juga sebagai member Kaukus Penulis Aliansi Kebangsaan. Beliau bekerja sebagai Research Assistant di Center for Strategic and International Studies Jakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2017, dan juga sebagai Junior Lawyer di Franz Winarta dan Partner Law Firm Jakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Dewan juri selanjutnya yaitu Bapak Andreas Pramudianto, Sarjana Hukum, Magister Ilmu Lingkungan. Beliau bertempat tanggal lahir di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo pada tanggal 16 Juli 1967. Beliau menempuh pendidikan sebagai lulusan sarjana hukum di Fakultas Hukum, jurusan Hukum Internasional, Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1989 hingga tahun 1991. Dan juga sebagai Magister
sebagai Magister Ilmu Lingkungan dalam program studi Ilmu Lingkungan, jurusan Ekologi Manusia, program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, pada tahun 2000 hingga tahun 2003. Saat ini, beliau sedang menempuh pendidikan strata 3 Ilmu Hukum. Beliau juga pernah menempuh pendidikan informal, seperti pada tahun 2010, beliau mengikuti training leadership, dan pada tahun 2016, beliau mengikuti Spain, Dutch, German, Russian, and Italia course Sutter International Language Center. Beliau pernah mengikuti pelatihan riset hukum empiris, normatif, dan proposal Administrasi Riset Djoko Sutono, Research Center, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia pada tahun 2014. Beliau bekerja sebagai dosen peraturan perundang-undangan, bidang kesehatan lingkungan, dan juga sebagai dosen analisis dampak lingkungan, Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia pada tahun 2016. Beliau juga merupakan dosen kebijakan dan hukum lingkungan, perubahan iklim, dan sistem manajemen lingkungan, program studi Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, dan sebagai dosen hukum lingkungan internasional, program kekhususan 6, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, pada tahun 2017 hingga saat ini. Beliau pernah menerima beberapa penghargaan, yaitu penerima hibah penulisan buku pada tahun 2014, 2015, dan tahun 2016. Dewan juri selanjutnya yaitu Ibu Wurianalia Maria Novenanti, Sarjana Hukum Legum Magister. Beliau bertempat tanggal lahir di Ujung Padang pada tanggal 25 Mei 1984. Jenjang pendidikan yang telah beliau tempuh yaitu Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002 hingga tahun 2006 dan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006 hingga tahun 2008. Beliau pernah meraih beberapa prestasi. Yang pertama, sebagai bintang pelajar jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah Menengah Atas, Santa Angela Bandung pada tahun 2002. Kedua, beliau merupakan salah satu lulusan terbaik Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006. Ketiga, beliau menjadi lulusan terbaik Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008. Keempat, beliau merupakan dosen pembimbing untuk salah satu penelitian program kreativitas mahasiswa, penelitian yang didanai oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi yang berjudul Pengangkatan Anak, Hukum Nasional versus Hukum Adat di Indonesia. Pada tahun 2008 hingga tahun 2009, beliau bekerja sebagai trainee dalam Manajemen Development Program Bank OCBC NESP Batch 3 dan juga sebagai Corporate Legal Officer pada Divisi Corporate Legal Bank OCBC NESP pada tahun 2009 hingga tahun 2010. Beliau juga merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan mata kuliah yang diampu yaitu Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Benda dan Jaminan, Hukum Perbankan dan Surat Berharga, dan Hukum Perbuatan Melawan Hukum pada tahun 2010 hingga saat ini. Beliau juga merupakan koordinator bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2013. Beliau pernah menjabat sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Dan pernah menjadi Kepala Divisi Layanan Profesional Lembaga Pengembangan Inovasi dan Institusi Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2020. Dewan juri selanjutnya yaitu Ibu Siti Megadianti Adam, Sarjana Hukum, Legum Magister, Dr. of Philosophy. Beliau bertempat tanggal lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1967. Beliau menempuh strata 1 Sarjana Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1992, kemudian menyelesaikan pendidikan strata 2 Spesialis Hukum Lingkungan University of Sydney, Australia
pada tahun 1995. Kemudian, beliau bekerja di Indonesian Center for Environmental Law dan berkesempatan mendalami minatnya dalam konflik manajemen. Pada tahun 1996, beliau mengikuti course on Mediation and Public Policy di Collaborative Decision Resources dan berguru langsung dengan pakar mediasi dunia, Mr. Christopher Moore, dan berkesempatan menjadi internee Collaborative Decision Resources, dan beliau juga mengikuti pelatihan Training of Trainer pada tahun 1998, dan kemudian pada tahun 2018 berkesempatan mengikuti Training of Trainer yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2002, beliau menjadi co-founder Indonesian Institute for Conflict Transformation dan menjadi direktur eksekutif pertama. Semenjak berada di Indonesian for Conflict Transformation, minat beliau dalam bidang konflik manajemen lebih insan lagi dan mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Salah satunya sebagai anggota perancang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2003 tentang mediasi di pengadilan. Beliau juga melatih calon-calon mediator berbagai institusi sejak tahun 2003 hingga sekarang, dan kemudian bersama-sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia membangun kurikulum pelatihan mediator pada tahun 2003. Dewan Juri yang terhormat, para peserta debat dan hadirin sekalian, topik debat kita pada babak final kali ini adalah hak milik atas satuan rumah susun di atas hak guna bangunan atau hak milik untuk orang asing, dengan tim Karl Marx sebagai tim pro dan tim Adam Smith sebagai tim kontra. Adapun ketentuan perdebatan untuk kedua tim, yakni untuk pembicara pertama, baik dari tim pro maupun tim kontra, akan diberikan waktu sebanyak 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik, dengan tanda layar hijau pada menit pertama, lalu tanda layar kuning pada menit keempat, dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit kelima, serta tanda layar merah pada menit kelima lewat 20 detik, yang menandakan pemaparan argumen Anda telah selesai. Selanjutnya, untuk pembicara kedua dan ketiga, baik dari tim pro maupun tim kontra, akan diberikan waktu sebanyak 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik, dengan tanda layar hijau pada menit pertama, lalu tanda layar kuning pada menit ke-6, dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit ke-7, serta tanda layar merah pada menit ke-7 lewat 20 detik, yang menandakan pemaparan argumen Anda telah selesai. Dan untuk pembicara kesimpulan, baik dari tim pro maupun tim kontra, akan diberikan waktu sebanyak 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik, dengan tanda layar hijau pada menit pertama, dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit ketiga, serta tanda layar merah pada menit ketiga lewat 20 detik, yang menandakan pemaparan kesimpulan Anda telah selesai. Adapun untuk pembicara kesimpulan, akan dimulai oleh pembicara kesimpulan dari tim kontra dan diakhiri oleh pembicara kesimpulan dari tim pro. Pembicara kesimpulan tidak diperkenankan dilakukan oleh pembicara ketiga dari masing-masing tim. Untuk interupsi, hanya dapat dilakukan kepada pembicara kedua dan ketiga dari masing-masing tim. Interupsi dapat dilakukan setelah tanda layar hijau ditampilkan dan tidak diperkenankan setelah tanda layar kuning ditampilkan. Interupsi hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali dengan maksimal waktu untuk masing-masing kesempatan adalah 30 detik. Setelah interupsi, peserta debat dimohon untuk kembali matikan fitur mikrofon. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, para peserta debat dan hadirin sekalian, babak final kompetisi debat SMA tingkat nasional akan segera dimulai. Dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim pro untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda beserta anggota Anda tanpa menyebutkan asal sekolah Anda
Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, waktu dimulai dari kata pertama. Jalan-jalan ke Kota Padang, tidak lupa membeli kerang. Kami datang bukan sembarang datang, kami datang untuk berjuang. Embun datang, bunga menguntung, surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan Assalamualaikum untuk kalian yang di hati. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang terhormat, dan para audiens serta rekan intelektual kami dari tim Kontra. Yang mana pada hari ini kita duduk bersama guna menyelesaikan ketatanan negara yang terbungkus dalam mosi perdebatan yang sangat luar biasa, yaitu hak milik atas satuan rumah susun di atas HGB atau hak milik untuk orang asing. Dewan Juri yang terhormat, pertama-tama izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Faiz Muzaki sebagai pembicara pertama, Cikita Andriana sebagai pembicara kedua, dan Kurnia Sari sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama tim Pro akan membuka cakrawala berpikir kita dalam menentukan arah perdebatan kali ini melalui kacamata tim Pro. Sebelum saya memasuki ke dalam landasan argumen saya akan mendefinisikan terlebih dahulu setiap kata yang terdapat pada mosi kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, hak milik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada di dalam kekuasaan tanpa merugikan pihak lain dan mempertahankan pihak manapun. Selanjutnya adalah rumah susun adalah gedung atau bangunan bertingkat terbagi atas beberapa tempat tinggal. Selanjutnya adalah HGB atau hak guna bangunan. Ya, itu adalah hak untuk membangun dan mempunyai bangunan di atas tanah orang lain atau tanah negara untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan orang asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang lain atau orang asing dari negara lain. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya memasuki ke dalam koridor argumen saya. Berdasarkan pasal 21 ayat 1 dan 2 UU PA, hak milik hanya dapat diperoleh oleh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Hak milik atas tanah menjadi terkuat dan terpenuhi karena dapat dialihkan kepada ahli waris secara turun-menurun jika yang bersangkutan merupakan WNI. Lalu bagaimana dengan WNA? Kalau kita melihat subjek hak sebagaimana yang diatur pada pasal 16 UU PA, ternyata hak yang terkuat dalam dan terpenuhi adalah hak milik ini, yaitu hak milik yang bisa dimiliki oleh WNI. Sedangkan WNA diberikan hak pakai dengan tujuan untuk membuka ruang bagi investasi yang pada gilirannya dapat membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun untuk dapat sewa bangunan, WNA memiliki hak kepemilikan tempat tinggal atau hunian dengan beberapa ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 103 nomor tahun 2015. Kemudian terdapat aturan mengenai kepemilikan apartemen oleh WNA yang tercantum dalam pasal 144 nomor ayat 1 UU Cipta Kerja yang berbunyi hak milik atas satuan rumah susun atau sarusun dapat diberikan kepada WNA yang mempunyai izin ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini tidak jelas dan berpotensi menimbulkan polemik berkepanjangan di kalangan masyarakat serta bertentangan dengan peraturan Menteri atau Permen Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN nomor 29 tahun 2016. Permen ini menyebutkan bahwa hak milik sarusun adalah kepemilikan oleh WNI atas sarusun di atas hak tanah hak milik, hak guna bangunan, dan atau hak pakai dan di atas tanah negara, serta HGB atau HP di atas hak tanah pengelolaan. Sementara untuk orang asing, menurut permen tersebut hanya dapat merupa hak pakai atau hak satuan rumah susun, yaitu hak milik sarusun yang dipunyai dan dimiliki orang asing. Jadi dengan adanya penyebutan hak milik sarusun pada pasal 144 ayat 1 UU Cipta Kerja, perlu ada penegasan hak milik seperti apa yang dimaksud. Karena dalam peraturan sebelumnya, kepemilikan apartemen oleh WNA sudah dijamin dengan hak pakai. Hal itu tercantum dalam peraturan PP nomor 103 tahun 2015, pasal 4 PP nomor 103 tahun 2015 menyebutkan bahwa hunian yang dapat dimiliki oleh WNA adalah rumah tunggal di atas hak pakai atau hak pakai di atas hak milik. Dewan Juri yang terhormat, maka dengan kerendahan hati kami dan kami menyatakan
Dengan percaya diri dan kerendahan hati kami menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap untuk menyetujui mosi kita pada hari ini. Dikarenakan bahwasannya selama ini WNA di negara kita hanya memiliki hak pakai, di mana orang asing tersebut adalah orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dan diperkenankan memiliki sebuah rumah tempat tinggal dan dapat berupa rumah yang berdiri sendiri atau satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai. Dewan Juri yang terhormat nantinya melalui pembicara kedua dan ketiga kami akan menyajikan kerangka berpikir kami yang lebih dalam guna mengajak rekan berpikir kami untuk meninggalkan ketidakberpihaknya serta Dewan Juri sekalian dapat berdiri di samping kami dan memandang mosi perdebatan kali ini melalui kacamata tim pro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 5 menit lewat 22 detik. Silakan kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda beserta anggota Anda tanpa menyebutkan asal sekolah Anda. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Waktu dimulai dari kata pertama. The first obligation of the government is to protect its citizens. Susan Collins. Selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat beserta rekan-rekan kami dari tim pro yang sangat saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Richelle Darlene Putri Susanto sebagai pembicara pertama dari tim kontra yang sangat amat tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini. Saya di sini berdiri bersama Sharon sebagai pembicara kedua dan Josia sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, kami melihat adanya kekeliruan definisi satuan rumah susun yang dimiliki oleh tim pro. Satuan rumah susun adalah satu unit rumah susun. Kami setuju dengan tim pro bahwa keberadaan modal asing dapat membangun ekonomi Indonesia. Dan seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa memang benar, warga negara asing tidak boleh memiliki satuan rumah susun di atas tanah hak guna bangunan. Pancasila-sila yang kedua dan kelima menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan rakyat harus diupayakan sekeras mungkin dan menjadi prioritas utama bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun telah menegaskan bahwa satuan rumah susun yang boleh dimiliki oleh warga negara asing adalah rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai. Oleh karena itu, mosi perdebatan kali ini akan menyalahi undang-undang terdahulu, dan oleh karena itu juga kami menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, kami mengangkat 3 poin argumentasi. Yang pertama adalah untuk mengistimewakan rakyat. Kesejahteraan masyarakat Indonesia haruslah menjadi prioritas utama negara Indonesia. Pernyataan dari Jurnal Hukum Pro Justisia, hukum yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan warga negara Indonesia. Pernyataan ini juga didukung dengan adanya pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga asas reforma agraria, di mana seharusnya semua tanah yang dimiliki negara ditujukan untuk kepentingan warga negaranya. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Karena pasalnya ketika warga negara asing memiliki satuan rumah susun di atas tanah hak milik atau hak guna bangunan, berarti secara tidak langsung warga negara asing tersebut berhak atas sebagian tanah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dalam bentuk tanah bersama. Oleh karena itu, kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing akan menyebabkan perlindungan dan kekuatan hukum di Indonesia untuk dipertanyakan, Dewan Juri yang terhormat. Poin argumentasi kami yang kedua adalah adanya penjajahan tanah di Indonesia. Mengapa? Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasalnya yang ke-33 menegaskan bahwa segala sumber daya yang ada di Indonesia dimiliki oleh negara, dan sumber daya ini termasuk tanah yang ada di Indonesia, dan turut dielaborasikan dalam jurnal media hukum yang ditulis oleh Kusumandara. Dewan Juri yang terhormat, warga negara asing tetap memiliki hak terhadap tanah bersama jika kita membiarkan mosi ini untuk direalisasikan, yang merupakan penyelewengan terhadap Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1965. Dan penyelewengan tersebut adalah berupa sebuah bentuk penjajahan kembali atas tanah negara Republik Indonesia oleh pihak asing.
Argumentasi ketiga kami adalah masuknya investor asing yang berlebihan akan membuat banyak sekali permasalahan. Permintaan tempat hunian orang asing jauh lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan dalam negeri, sehingga hal ini bukan menjadi poin permasalahannya. Tetapi bisnis dan investasi menjadi salah satu daya tarik bagi investor-investor asing di mancanegara, bukan hanya di Indonesia. Investasi pun dibenarkan dalam peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 bagi warga negara asing yang memiliki izin. Dewan Juri yang terhormat, memang benar bahwa investasi asing membawa banyak manfaat ke negara kita. Tetapi dengan memperluas pilihan properti bagi warga negara asing, berpotensi untuk merangsang pertumbuhan investasi asing yang tidak sehat. Hal serupa dibuktikan dengan penelitian Gordon pada 2020 yang tertuang dalam jurnal Canadian Public Policy Canada. Mengapa dengan hak milik yang dipegang oleh warga negara asing, maka ia berhak untuk menyewakan atau menjual satuan rumah susun tersebut ke orang lain, termasuk warga negara Indonesia. Pasalnya, setiap bisnis pasti menargetkan profit, sehingga ketika dibeli second hand dari warga negara asing, harga satuan rumah susun ini akan melambung sangat tinggi dan mengurangi ketersediaan satuan rumah susun di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak menutup kesempatan bagi para investor untuk terus berinvestasi dalam negeri, karena kami juga mengerti kepentingan investasi dari luar ini untuk perekonomian Indonesia. Tetapi harus ada batasan-batasan yang jelas, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Warga negara asing diperbolehkan untuk memiliki properti di atas tanah hak pakai, bukan tanah hak guna bangunan. Kami juga turut memberikan hak pakai dan hak sewa untuk satuan rumah susun kepada warga negara asing. Dengan memberikan kedua hak ini kepada warga negara asing, pemerintah tidak akan menyalahi hak mereka untuk mendapatkan tempat tinggal dan juga mengupayakan kehidupannya, tetapi tetap mengutamakan warga negara di atas non-warga negara. Oleh sebab itu, saya nyatakan sekali lagi bahwa kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 5 menit lewat 21 detik. Silakan untuk kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Diingatkan kembali kepada para peserta debat untuk tidak menggunakan fitur emoticon atau raise hand. Terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal sekolah Anda. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Waktu dimulai dari kata pertama. Lex prospit non res visit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri yang arif nan budiman lagi bijaksana, moderator, timekeeper, serta rekan berpikir kami tim kontra. Izinkanlah saya sebagai pembicara kedua tim pro untuk menegaskan kembali posisi kami pada perdebatan kali ini, di mana kami menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap bahwasannya kami setuju terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu hak milik atas satuan rumah susun di atas hak guna bangunan atau hak milik untuk orang asing. Sidang Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami membangun bangunan argumentasi kami, izinkanlah saya memberikan bidasan terhadap kesalahan pemahaman yang dilakukan oleh tim kontra. Sidang Dewan Juri yang terhormat, tim kontra menyatakan bahwa jika hak milik atas satuan rumah susun di atas HGB ini dilaksanakan akan mengganggu kesejahteraan rakyat. Nyatanya, dengan adanya hak milik atas satuan rumah susun dan hak milik untuk orang asing akan memberikan banyak investasi asing dan memberikan banyak sekali manfaat bagi masyarakat Indonesia, yaitu dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan banyaknya masuknya investor asing kepada Indonesia. Sidang Dewan Juri yang terhormat, dan hal ini juga tidak bisa disebut sebagai penjajahan karena warga negara asing akan datang ke Indonesia dan melakukan investasi. Hal tersebut memperlihatkan hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara warga negara asing dan masyarakat Indonesia serta pemerintahan Indonesia. Sidang Dewan Juri yang terhormat, memasuki ranah argumentasi kami bersandar pada pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada warga negara asing yang mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini kami memberikan hak milik kepada orang asing yang sesuai dengan izin dan perundang-undangan. Sidang Dewan Juri yang terhormat,
Sidang Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 103 tahun 2015, kepemilikan apartemen bagi warga negara asing sudah dimungkinkan dengan hak pakai. Bahkan pada Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 pun warga negara asing sudah bisa memiliki properti dengan hak pakai. Maka dari itu, kami sebagai tim pro menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini. Sidang Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang dikatakan oleh tim pro, warga negara asing memiliki hak milik atas satuan rumah susun di atas tanah hak pakai, bukan hak guna bangunan. Terima kasih. Sidang Dewan Juri yang terhormat, memang benar adanya bahwa hak milik untuk orang asing adalah di atas hak guna bangunan. Maka dari itu, kami menyetujui mosi perdebatan kali ini, melanjutkan argumentasi kami pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan status hak milik kepada warga negara asing terhadap rumah susun yang dimiliki. Status hak milik ini diberikan karena menurut pemaparan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Sopyan, yaitu memiliki tujuan menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak investasi asing guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut menyebutkan bahwa negara asing bisa mendapatkan status hak milik atas satuan rumah susun yang mereka miliki di bawah tanah hak guna bangunan. Sidang Dewan Juri yang terhormat, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan adanya hal ini juga bisa turut mendorong perkembangan industri properti yang ada di Indonesia. Dengan perkembangan industri properti tersebut juga akan berdampak pada berbagai industri lainnya. Kepemilikan apartemen oleh warga negara asing ini tercantum dalam pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Sidang Dewan Juri yang terhormat, kami juga mendefinisikan hak pakai terdapat pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang PA yang berbunyi hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, kami sebagai tim pro melihat mosi perdebatan kali ini memiliki banyak manfaat dan juga bisa membantu mendorong laju perekonomian yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kami menyetujui mosi perdebatan kali ini. Karena hal ini juga sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria yang membolehkan warga negara asing untuk memiliki hak pakai. Bunyi selengkapnya dari pasal tersebut adalah yang dapat mempunyai hak pasal adalah warga negara asing yang diatur dalam undang-undang. Sidang Dewan Juri yang terhormat, Staf Khusus Juru Bicara Kementerian BPN Bapak Taufikul Hadi menyatakan aturan kepemilikan sarusun bagi warga negara asing tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan reformasi agraria yang tadi dibawakan oleh tim kontra. Pendapat ini adalah pendapat yang terlalu ditarik-tarik dan tidak ada korelasinya sama sekali. Apartemen bagi orang asing adalah satu hal reformasi agraria yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sidang Dewan Juri yang terhormat, hal ini penting untuk disetujui kita bersama karena orang asing yang datang dan berinvestasi di Indonesia yang memiliki tempat tinggal. Orang-orang asing ini diperkirakan akan banyak hadir ke Indonesia selaras dengan kehadiran investasi yang mereka bawa. Kita bisa mengambil contoh seperti negara Australia yang membawa investasi dalam skala besar. Ia membuka orang asing untuk bisa membeli tanah dan rumah sekaligus. Dan ada syarat yang disusun dalam peraturan pemerintah untuk orang asing yang ingin membeli apartemen yang dibangun di atas tanah hak guna bangunan. Jika rumah apartemen itu hilang, maka kepemilikan tempat hunian orang asing itu pun akan hilang dan juga menjadi tanah milik negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sekian, terima kasih. Baik, Anda masih memiliki sisa waktu, apakah Anda ingin melanjutkannya? Tidak cukup, Kak. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 6 menit lewat 42 detik. Silakan untuk kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal sekolah Anda, dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik.
Apakah Anda sudah siap? Siap, Kak. Waktu dimulai dari kata pertama. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat serta rekan tim yang kami banggakan. Perkenalkan saya Sharon sebagai pembicara kedua dari tim kontra yang sangat amat tidak setuju pada mosi kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, bidasan bagi pernyataan tim pro akan saya jelaskan beriringan dengan argumen yang akan saya sampaikan. Masuk ke ranah argumen saya yang pertama. Yang pertama, ditinjau dari jurnal putusan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional, putusan MK nomor 21 sampai nomor 22 tahun 2007 menyatakan khusus mengenai hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, serta hak pakai, dan berlaku pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, serta Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996, serta ada di ketentuan pasal 143, pasal 145 Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 145 mengenai pemberian hak milik satuan rumah susun kepada warga negara asing di atas hak guna bangunan adalah error in persona. Pasalnya, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996, subjek hukum atas hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Sedangkan warga negara asing hanya diberikan hak status, hak pakai, dan hak sewa. Hal itu bertentangan dengan mosi kita pada hari ini. Yang kedua, secara yuridis diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria, sesuai dengan salah satu asas dalam hukum agraria, yaitu asas nasionalisme. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga agar tanah tetap menjadi milik negara atau warga negara. Karena apabila tanah tersebut dikuasai oleh pihak asing, bukankah kesejahteraan rakyat akan berkurang dan dapat menyebabkan dikuasainya sebagian wilayah negara oleh orang asing? Tetapi memang dapat pengecualian tersebut. Orang asing dapat menggunakan hak pakai untuk mendirikan bangunan atau membuka usaha. Maka dari itu wajar apabila warga negara asing tidak memiliki hak milik atau hak guna bangunan di atas tanah Indonesia. Yang pertama, silakan. Jika saudara menginginkan kesejahteraan, bukankah dengan adanya dan datangnya investor asing ke negara Indonesia akan lebih memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Indonesia? Selain itu, tinggalnya warga negara asing di Indonesia juga bukan merupakan suatu bentuk penjajahan, karena warga negara asing tinggal di atas tanah yang berbentuk HGB. Terima kasih atas interupsinya. Dewan Juri yang terhormat, dampak investasi asing. Walau demikian, hal tersebut bervariasi antara kota dan negara yang diteliti dalam studi menurut Rich Property Consulting, dampak kepemilikan properti oleh warga negara asing yang menyebabkan kenaikan-kenaikan harga properti, seperti di London, New York, San Francisco, Sydney, dan Melbourne, membuat masyarakat setempat kesulitan untuk membeli atau menyewa properti. Saya lanjutkan ke ranah argumen saya. Yang ketiga, tidak sejalan dengan asas kenasionalan, asas sosialisme di Indonesia, dan asas larangan pemindahan hak milik kepada warga negara asing sebagai asas hukum agraria dan asas hukum perumahan dan pemukiman. Dalam konteks kepemilikan tanah, kepentingan dan kebutuhan warga negara Indonesia bukankah harus diistimewakan dan diutamakan? Gagasan untuk mengistimewakan warga negara juga terdapat alasan pembenar secara teori. Sebagaimana disebut dalam tulisan John Chesterman and Brian Galligan, citizenship has traditionally been an exclusive category because citizens have basic rights and privilege that non-citizens do not share. Warga negara secara tradisional merupakan kategori eksklusif karena warga negara memiliki hak dasar dan hak istimewa yang tidak dimiliki oleh non-warga negara. Yang keempat, mendegradasi fungsi sosial atas keberadaan tanah negara. Pada prinsipnya, Dewan Juri yang terhormat, tanah dikuasai negara ditunjukkan untuk kepentingan warga negara. Bahkan lewat tanah negara itu dapat dijadikan objek reforma agraria untuk dibagikan kepada rakyat miskin yang tidak mempunyai tanah atau rumah, demi mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia seperti Pancasila kelima. Yang kelima, hasil kajian Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan rakyat menyebutkan bahwa warga negara asing tidak dapat memiliki sertifikat hak milik rumah susun yang dibangun di atas hak guna bangunan. Sudah jelas, Dewan Juri yang terhormat? Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, bisa kita simpulkan, apabila nantinya mosi hari ini dijalankan, maka akan banyak bertentangan dengan pasal-pasal terdahulu karena saling tumpang tinggi, walaupun dapat direvisi.
Tapi hal ini tetap tidak bisa dibenarkan karena tidak ada urgensi yang jelas mengapa harus diberikan hak milik bagi warga negara asing. Padahal sudah saya jelaskan, sudah ada hak sewa dan hak pakai. Apakah belum cukup? Dewan Juri yang terhormat masuk ke ranah argumen yang kedua, dampak investasi asing. Bukan rahasia lagi jika keran investasi asing dibuka lebar akan berdampak pada kenaikan harga properti yang menjadi pemicu utama praktik spekulasi. Studi yang dilakukan oleh Nguyen, Golipur, Gardner, Golipur, Walker and Swiega, Brooks and West and Roh menunjukkan bahwa investasi asing berkontribusi kepada kenaikan harga properti. Pertanyaan bagi tim pro. Apakah perluasan pemilikan warga negara asing atas apartemen menjadi stimulus yang tepat bagi industri properti di tanah air untuk saat ini? Jika data backlog hunian serta data-data pendukung lainnya, permintaan akan properti dari pasar domestik masih lebih banyak dibandingkan potensi tambahan permintaan dari orang asing. Sehingga industri properti tidak kekurangan permintaan. Sebaiknya hal ini ditinjau ulang dan dapat kita kaitkan dengan laju pertumbuhan rakyat Indonesia. BPS mencatat data jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 32,57 juta jiwa dari total penduduk di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat melihat hal tersebut, bukankah Indonesia lebih membutuhkan banyak tanah dan rumah dibanding kita buka untuk warga negara asing? Dengan kata lain, apabila diberlakukannya akses hak milik bagi warga negara asing akan menjadikan warga negara asing yang mempunyai kemampuan modal yang tinggi tentu mengambil banyak hak warga negara Indonesia dan menyingkirkan rakyat Indonesia dari segi kepemilikan tanah untuk hajat hidup. Apakah tim pro sudah memikirkan hal ini? Dewan Juri yang terhormat, perlu diluruskan, kami tidak menutup kesempatan bagi para investor untuk terus berinvestasi. Tapi harus ada batasan-batasan yang jelas mana yang diperbolehkan seperti yang tadi. Hak pakai adalah hak pakai atau bukan hak milik. Yang semakin menguatkan kami untuk tetap tegas bahwa kami menyatakan kami tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu hak milik atas satuan rumah susun di atas hak guna bangunan atau hak milik untuk orang asing. Dan oleh karena itu kami sekali lagi menegaskan bahwa kami tidak setuju pada mosi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit lewat 19 detik. Silakan untuk kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal sekolah Anda, dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Apakah suara saya terdengar? Baik, waktu suara Anda terdengar. Waktu akan dimulai dari kata pertama. Lex specialis derogat lex generali. Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang yang saya hormati Dewan Juri, moderator, timekeeper, hadirin, serta tim kontra selaku lawan diskusi kami. Saya Kurniasari sebagai pembicara ketiga dari pihak pro di bawah mosi pada perdebatan kita kali ini, yaitu hak milik atas satuan rumah susun di atas HGB atau hak milik untuk orang asing. Pertama-tama Dewan Juri yang terhormat, saya akan membagi sesi perdebatan kita kali ini menjadi dua poin utama, yaitu yang pertama adalah saya akan memberikan bidasan terhadap pernyataan yang diberikan oleh tim kontra. Tim kontra mengatakan error in persona jika yang menerima hak milik adalah warga negara Indonesia atas sarusun. Perlu diketahui Dewan Juri bahwa mosi ini menggunakan kata atau, sehingga dalam memahaminya adalah negara cara alternatif, bukan kumulatif. Berarti hak milik ini bukan cuma untuk warga negara asing, tapi kita boleh untuk warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Lalu Dewan Juri yang terhormat, sepertinya juga tim kontra hanya berkutat pada argumentasi terkait hak warga negara asing, tetapi kemudian tidak memahami bagaimana sebetulnya undang-undang mengatur kepemilikan atas satuan rumah susun itu sendiri. Padahal di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 11 dikatakan bahwa sertifikat hak milik sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara serta hak guna bangunan
atau serta hak guna bangunan dapat disimpulkan bahwasanya kepemilikan suatu individu atau sarusun itu diperbolehkan dan dibuktikan dengan SHM sarusun. Lalu sesuai dengan lex prosit non res visit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Hukum itu dinamis, bukan statis. Hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman. Seperti pada pernyataan pembicara satu kami bahwasanya warga negara asing akan berkontribusi jika memiliki hak atas rusun, jadi hal ini bukanlah tindak penjajahan. Pernyataan yang diberikan oleh tim kontra membuktikan bahwa tim kontra tidak memahami mosi ini sepenuhnya dan tidak memikirkan mosi ini seluas-luasnya. Lalu memasuki argumen kami, Dewan Juri, Moderator, Timekeeper, serta hadirin yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga akan menekankan sekali lagi bahwa tim kami masih sangat setuju dengan adanya mosi pada perdebatan kita kali ini. Orang asing yang berkunjung atau menetap di Indonesia dibagi menjadi dua golongan, yaitu orang asing yang tinggal dalam waktu tertentu atau memang ingin menetap di Indonesia. Dan hak atas tanah dapat dimiliki oleh orang asing sebagai tempat tinggal atau tempat usaha juga diperbolehkan memperoleh hak guna bangunan dengan syarat tertentu menurut badan hukum. Lalu pada pasal 36 Undang-Undang Pokok Agraria juga menyebutkan bahwa orang asing dapat memakai hak guna bangunan dengan jangka waktu berlakunya adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Oleh karena itu bisa disimpulkan argumentasi yang diberikan oleh tim kontra, maka tidak sesuai dengan adanya mosi pada perdebatan kita kali ini, karena ada jangka waktunya, bukan permanen dan bukanlah tindak penjajahan. Dan hak ini juga didaftarkan melalui kantor pertahanan untuk tanah milik negara. Lalu sesuai dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, bahwasanya hak milik satuan rumah susun dapat diberikan untuk warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan perundang-undangan. Lalu Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Oleh karena itu, dengan menyetujui mosi pada perdebatan kali ini menjadi suatu implementasi Undang-Undang Cipta Kerja secara nyata. Siap? Ya, baik. Interupsi diterima. Dewan Juri yang terhormat, tim pro terus memberikan argumentasi mereka, tetapi mereka tidak bisa memberikan kami urgensi dan fakta-fakta aktual di lapangan. Sementara kami telah menegaskan bahwa menurut jurnal yang dikeluarkan oleh Kanada, ada sebuah studi yang menilai bahwa investor asing yang berlebihan justru akan membuat iklim investasi di Indonesia menjadi acak-acakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas interupsinya. Lalu lanjut kepada argumen kami selaku tim pemerintah, yaitu hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan harta bersama, sesuai pasal 143 Undang-Undang Cipta Kerja. Dan Dewan Juri yang terhormat, tentunya pemerintah membuat kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai tujuan tertentu. Dengan menyetujui mosi pada perdebatan kita kali ini menjadi suatu implementasi dan kerja nyata bahwa undang-undang ini telah berjalan dengan baik. Lalu Dewan Juri yang terhormat, seperti perkataan saya akan menjelaskan solusi yang diberikan oleh tim pemerintah, yaitu yang pertama adalah adanya regulasi yang ketat dan mengatur tentang bagaimana teknis pelaksanaan dan mekanisme yang jelas agar tidak terjadinya kekhawatiran yang sudah tim kontra berikan. Dan yang kedua adalah adanya peninjauan kembali atas suatu pengujian terhadap perundang-undangan yang disebut judicial review. Lalu Dewan Juri yang terhormat, WNA harus membeli tempat tinggal di Indonesia dengan batas harga minimal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nomor 29 Tahun 2016. Pemerintah juga memberikan batasan harga bagi warga negara asing yang ingin membeli hunian di Indonesia dengan standarisasi harga di atas 5 miliar. Hal ini memang sengaja Dewan Juri dilakukan guna mencegah warga asing untuk membeli rumah dengan harga murah sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat terlindungi. Ketentuan lainnya juga mengenai luasan properti, warga negara asing bisa memiliki properti di atas lahan maksimal 2.000 meter persegi. Namun, jika kehadiran orang asing tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, maka diizinkan luas tanah lebih dari 2.000 meter persegi
persegi dengan izin Menteri. Lalu sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami menyimpulkan bahwa argumentasi dan solusi yang sudah kami beri lebih dapat menyelesaikan mosi pada perdebatan kita kali ini. Lalu Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga ingin mengajak Dewan Juri, moderator, timekeeper, hadirin sekalian, dan tim kontra selaku lawan diskusi kami untuk menyetujui adanya mosi pada perdebatan kita kali ini. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit lewat 18 detik. Silakan untuk kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal sekolah Anda. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Ya, saya sudah siap. Waktu dimulai dari kata pertama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Josiah Nathanael, sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Dan pada kesempatan kali ini saya mau menyatakan bahwa kami sebagai tim kontra dengan jelas tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu hak milik atas satuan rumah susun di atas hak guna bangunan atau hak milik untuk orang asing. Tapi sebelum saya mengelaborasi argumen-argumen yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu membidas beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh tim pro dalam perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, seperti sudah disampaikan oleh tim pro, orang asing sampai saat ini boleh memiliki satuan rumah susun di atas hak pakai. Lalu yang kami pertanyakan, apa urgensi sehingga hak milik atas satuan rumah susun di atas HGB atau di atas hak milik harus diberikan kepada orang asing juga? Dewan Juri yang terhormat, dalam argumen kami yang pertama mengenai kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai prioritas, kami telah melakukan penelitian di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azizah pada tahun 2017, kebutuhan utama warga negara asing terhadap properti di Indonesia adalah antara lain untuk dijadikan tempat tinggal bagi yang menetap di Indonesia maupun digunakan untuk berusaha misalnya kantor. Kebutuhan ini utamanya mengenai tempat tinggal sudah dapat terpenuhi dengan baik oleh Sarusun di atas hak pakai dan juga hak sewa atas Sarusun. Ya, silakan. Sesuai kondisi sekarang di mana pandemi COVID-19, pembicara tadi saudara mengatakan bahwa udah lebih cukup dan nggak butuh investor asing. Namun kita melihat kepada kondisi sekarang di mana pandemi COVID-19, di mana investor asing hasilnya minus. Terima kasih atas instruksinya. Bagaimana mekanisme dari tim kontra? Oke, terima kasih atas interupsinya. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya tim pro tidak mengerti apa yang telah saya sampaikan. Yang saya telah sampaikan adalah bahwa warga negara asing telah cukup tempat tinggal yang ada di Indonesia dengan menggunakan hak pakai atau hak sewa, bukan mengenai investasi. Kami juga menyadari dan kami juga menyetujui bahwa Indonesia memerlukan investasi dari pihak-pihak asing. Akan tetapi seperti sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya dari tim kontra, perlu ada pembatasan dan tidak bisa segala jenis investasi diterima di Indonesia, apalagi jika melanggar konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk mengelaborasi poin kami yang kedua, yaitu tentang adanya penjajahan di tanah Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk menjelaskan mengapa hal tersebut bisa dianggap penjajahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kusmadara, dalam jurnal media hukum, secara konstitusional, negara memiliki hak untuk menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia, termasuk terhadap tanah, dan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal ke-33. Hal ini menegaskan bahwa segala tanah di wilayah Republik Indonesia adalah di bawah kekuasaan dan kepemilikan negara. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memandang negara sebagai pengejawantahan rakyat Indonesia. Oleh karena, ya silakan. HGB sendiri ada jangka waktunya, bukan hak selamanya. Saya tekankan sekali lagi. Terima kasih atas interupsinya. Memang benar HGB ada jangka waktunya, tetapi kita perlu menilik pada Undang-Undang Pokok Agraria bahwa hak guna bangunan hanya bisa diberikan kepada warga negara Indonesia ataupun kepada badan-badan hukum Indonesia, bukan kepada warga negara asing. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk melanjutkan argumen saya. Hal ini menegaskan bahwa segala tanah di wilayah Republik Indonesia dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia karena warga negara Indonesia merupakan pengejawantahan dari negara Indonesia itu sendiri. Maka dari itu wajar apabila warga negara asing tidak bisa memiliki hak milik maupun HGB di tanah Indonesia. Mengapa? Karena tanah sebagai bagian dari unsur wilayah Indonesia merupakan de facto dari kedaulatan rakyat Indonesia. Maka dari itu apabila
orang asing diizinkan untuk memiliki hak milik atau hak guna bangunan oleh tanah Indonesia, bukankah hal tersebut justru melanggar kedaulatan bangsa Indonesia yang merampas de facto wilayah Indonesia? Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan demikian sudah secara otomatis orang asing tidak bisa memiliki sarusun yang didirikan di atas HGB ataupun hak milik. Mengapa? Karena pemilik rumah susun dalam sertifikat hak milik satuan rumah susun tentu akan memiliki bukan hanya milik atas ruangan sarusunnya, tetapi juga memiliki atas tanah di mana rusun tersebut didirikan berupa hak atas tanah bersama. Apabila orang asing diizinkan untuk memiliki hak milik atas sarusun di atas HGB atau hak milik, maka ya silakan. Di mana hukum pertahanan nasional menganut asas pemisahan horizontal, yang di mana menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Oleh karena itu tanah yang disebutkan oleh pembicara dari tim kontra tetaplah milik negara. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas interupsinya. Hal tersebut memang tepat. Akan tetapi, menurut undang-undang yang mengatur mengenai rumah susun, di dalam sertifikat hak milik atas rumah susun, disertakan juga di dalamnya hak atas tanah bersama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pemilik rumah susun tersebut dilindungi secara hukum, baik kepemilikan mengenai rumah susun itu dan juga hak-haknya. Dewan Juri yang terhormat, maka jika demikian, tidak mungkin bagi warga negara asing atau orang asing untuk memiliki satuan rumah susun di atas hak guna bangunan atau hak milik. Karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan juga merupakan bentuk penjajahan Dewan Juri yang terhormat. Lalu Dewan Juri yang terhormat memasuki argumen kami yang ketiga, yaitu masuknya investor asing yang berlebihan akan membuat banyak sekali permasalahan. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, apabila orang asing dapat memiliki sarusun di atas HGB atau hak milik, maka akan ada peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah investor yang membeli properti sarusun di Indonesia. Hal ini justru akan menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak terkendali. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, harga properti sarusun di Indonesia bagi WNI justru akan menjadi sangat mahal. Dewan Juri yang terhormat, menurut penelitian yang dilakukan oleh Gordon pada tahun 2020 dalam jurnal Canadian Public Policy Canada, memiliki kondisi industri properti yang dipenuhi oleh investor-investor asing. Investor-investor tersebut tidak tinggal pada properti yang mereka miliki, maka harga-harga properti termasuk satuan rumah susun di Indonesia akan melambung sangat tinggi. Maka itu Dewan Juri yang terhormat, hak warga Indonesia untuk memiliki tempat tinggal, bukankah hak mereka akan terganggu? Jika demikian, kami mempertanyakan urgensi dari legalisasi bagi hak milik atas satuan rumah susun di atas HGB atau hak milik bagi orang asing. Bukankah apabila kita setuju dengan mosi perdebatan kali ini, kita perlu antara satu melakukan pelanggaran secara konstitusional atau dua melakukan pelanggaran secara hak asasi manusia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami juga mau melindungi hak-hak bagi warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia dan memiliki rumah tinggal. Oleh karena itu, kami menawarkan beberapa solusi. Menimbang bahwa selama ini WNA telah diperbolehkan untuk memiliki properti di Indonesia melalui hak pakai, kami mengusulkan untuk memperbanyak satuan rumah susun yang didirikan atas hak pakai. Kami juga ingin memberikan kebebasan bagi orang asing untuk memiliki hak sewa atas sarusun di atas HGB atau hak milik. Mengingat hal-hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan sekali lagi bahwa kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit lewat 19 detik. Silakan untuk kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, para peserta debat dan hadirin sekalian, sampailah kita pada tahap kesimpulan mengenai topik debat kali ini. Dipersilahkan kepada pembicara kesimpulan dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memaparkan kesimpulan Anda mengenai topik debat kali ini. Waktu yang Anda miliki adalah 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Waktu dimulai dari kata pertama. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya dan yakin bahwa pemerintah berupaya dan berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, kami mempertanyakan langkah yang diambil pemerintah berupa pemberian hak milik kepada warga negara asing bagi rumah susun di atas tanah hak guna bangunan atau hak milik. Karena di sini kami tidak bisa melihat adanya urgensi yang dimiliki tim pro untuk mengusahakan kebijakan ini. Kami juga melihat adanya kekeliruan di mana mosi kita pada hari ini adalah satuan rumah susun di atas tanah hak guna bangunan atau hak milik, bukan hak pakai yang dari tadi digaungkan oleh tim pro. Tim pro juga tidak mampu memberikan data dan fakta
fakta yang aktual yang terjadi di lapangan untuk menunjang argumentasi mereka. Dewan juri yang terhormat, dengan menimbang dasar-dasar filosofis, yuridis, serta penelitian-penelitian yang telah kami paparkan, kami tetap berpegang teguh pada pernyataan kami di mana kami tidak setuju jika warga negara asing dapat memiliki satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak guna bangunan dengan memegang 3 argumentasi kami. Yang pertama adalah karena akan mengganggu kesejahteraan rakyat. Sementara kesejahteraan rakyat itu sendiri adalah hal yang utama dan terutama harus diperjuangkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang rumah susun yang diperbolehkan dalam konteks ini adalah rumah susun yang sifatnya komersial. Tetapi bukankah sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan tempat hunian bagi seluruh warga negaranya tanpa memandang bulu? Kami pun tidak menyalahi hak para warga negara asing untuk mendapatkan tempat tinggal dan satuan rumah susun kami pun tidak menyalahi hak para warga negara asing untuk mendapatkan tempat tinggal dan investasi di Indonesia. Hanya saja ada batasan-batasan di mana warga negara asing hanya diperbolehkan membeli satuan rumah susun di atas tanah hak pakai. Tim Pro mengatakan bahwa kami hanya memikirkan tentang warga negara asing, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena pemenuhan hak warga negara Indonesia adalah kewajiban yang memang harus dijalankan dan tidak perlu lagi untuk diperdebatkan. Yang kedua adalah penjajahan di tanah air. Dalam kepemilikan satuan rumah susun, warga negara asing memiliki hak juga atas tanah bersama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, sebagai pemenuhan hak asasi mereka. Seperti yang sudah dijelaskan juga oleh pembicara kami, kepemilikan atas tanah ini merupakan penyelewengan dari UU PA Nomor 5 Tahun 1960, yang merupakan dasar dari Undang-Undang Rumah Susun itu sendiri. Yang ketiga, masuknya investor asing yang berlebihan akan membuat banyak sekali permasalahan di dalam negeri, Dewan Juri yang terhormat. Sebuah penelitian di Kanada menunjukkan bahwa memperbolehkan orang asing untuk membeli satuan rumah susun di sebuah negara, dalam kasus ini di Indonesia, dan di atas tanah hak guna bangunan atau tanah hak milik, cenderung membuat tingginya harga pasar bagi satuan rumah susun, yang mengakibatkan turunnya minat beli bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan di sini bahwa kami tidak menutup kesempatan bagi investor untuk terus berinvestasi di dalam negeri. Tetapi kita harus paham benar bahwa ada batasan-batasan yang jelas, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak bisa. Kami membawakan suatu solusi di mana kami memberikan hak pakai dan hak sewa untuk satuan rumah susun kepada warga negara asing seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara kedua dan juga pembicara ketiga kami. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sekali lagi menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 3 menit lewat 21 detik. Silakan untuk kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara kesimpulan dari tim Pro untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memaparkan kesimpulan Anda mengenai topik debat kali ini. Waktu yang Anda miliki adalah 3 menit dengan toleransi 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Waktu dimulai dari kata pertama. Lex prospit non res visit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian, telah sampailah kita pada penghujung perdebatan kali ini, di mana kami sebagai tim Pro tetap teguh pendirian menyetujui mosi perdebatan kali ini, yaitu hak milik atas satuan rumah susun di atas hak guna bangunan atau hak milik untuk orang asing. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, sepertinya tim kontra di sini hanya berkutat pada argumentasi terkait hak warga negara asing, tetapi kemudian tidak memahami bagaimana sebetulnya undang-undang mengatur kepemilikan atas satuan rumah susun itu sendiri. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 11 dikatakan bahwa sertifikat hak milik Sarusun yang selanjutnya disebut sebagai SHM Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai. Sidang Dewan Juri yang terhormat, di sini hak-hak tersebut sama-sama hak yang sementara, baik HGB maupun hak pakai. Jadi rumah tersebut bukan dimiliki untuk selama-lamanya dan memiliki jangka waktu tertentu. Maka dari itu, tidak ada kerugian yang dialami oleh negara maupun rakyat dalam hal ini. Sidang Dewan Juri yang terhormat, Sidang Dewan Juri yang kami hormati, bahkan manfaat penanaman modal asing akan semakin bertambah jika dibukanya hak milik untuk orang asing. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, tadi juga tim kontra menyatakan
Di mana urgensi mosi perdebatan kali ini? Sepertinya Dewan Juri yang kami hormati, tim kontra tidak mengetahui bahwa Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2021 masih mengalami kontraksi minus 0,74%. Artinya di sini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona positif setelah mengalami kontraksi 4 kali. Maka dari itu, urgensi mosi perdebatan kali ini diperlukan dan membuat kami sebagai tim pro tetap teguh pendirian terhadap mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang kami hormati, jika tim kontra mengatakan adanya penanaman modal atau investasi malah membuat iklim investasi di Indonesia berantakan, kami sangat mempertanyakan sebetulnya bagaimana logika berpikir yang dimiliki oleh tim kontra. Bahkan dengan adanya politik undang-undang cipta kerja yang tujuannya itu dibuat untuk yang memang dibuat untuk mengundang serta membangun investasi modal guna pembangunan serta peningkatan perekonomian negara Indonesia. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, tim kontra juga dari awal menekankan tentang penjajahan yang dilakukan jika dibukanya hak milik untuk orang asing. Tapi di sini tim kontra tidak dapat menjelaskan dengan tegas, lugas, dan jelas apa yang dijajah, bahwa nyatanya melalui pembukaan hak milik kontrak untuk orang asing akan menimbulkan simbiosis mutualisme atau hal yang sama-sama menguntungkan untuk negara, perekonomian, dan memajukan perekonomian Indonesia. Maka dari itu, kami sebagai tim pro tetap teguh pendirian menyetujui mosi perdebatan kali ini, yaitu hak milik atas satuan rumah susun di atas HGB atau hak milik untuk orang asing. Sekian, terima kasih. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 3 menit lewat 23 detik. Silakan untuk kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, para peserta debat dan hadirin sekalian, babak final kompetisi debat SMA tingkat nasional telah selesai. Dipersilahkan kepada para juri untuk melakukan verbal adjudication. Dimulai oleh Dewan Juri yang pertama, yaitu Ibu Wurianalia Mariano Venanti. Baik, selamat siang para peserta, kemudian para penonton, rekan Bapak Ibu juri sekalian. Izinkan saya memberikan masukan ya bagi para peserta dan mungkin juga relevan ya untuk para penonton yang merupakan peserta juga dalam kompetisi debat SMA ini. Pertama-tama pujian dulu. Gitu ya. Luar biasa, saya bingung gitu ya, anak-anak SMA zaman sekarang makannya apa saja, minumnya apa saja, mungkin Starbucks, oke. Atau mungkin kopi kenangan ya. Nah, mungkin efek kopi-kopi itu ya buat kalian begadang melakukan penelitian. Jadi dalam perdebatan tadi banyak sekali poin positif yang saya catat, sudah syarat akan aturan ya. Peraturan perundang-undangan disebutkan tadi cukup lengkap, dari Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian ada peraturan menteri, ya peraturan pemerintah dan lain-lain. Ada asas-asas hukum, lex specialis derogat legi generali, ya. Ada penemuan hukum juga, tadi ada penafsiran gramatikal, ada pembicara yang mengemukakan mengenai kata atau, gitu. Apa maksud kata atau, definisi, data dari jurnal, bahkan ada jurnal internasional ya, sependengaran saya tadi, dan sumber-sumber lainnya. Nah, itu hal-hal positif yang harus diacungi jempol, mengingat kalian sekarang masih duduk di bangku SMA ya. Mungkin kalau saya boleh tanya, tadi pembicara pertama, kelas berapa? Kelas 3 semuanya? Atau ada yang masih duduk di kelas 2, bahkan kelas 1? Pembicara dari tim pro, nah, kalau saya lihat namanya ada yang namanya Cikita, tes. Iya. Kelas berapa kalau boleh tahu? Sekarang kelas 12 SMA. Oke, kelas 12. Mau masuk Fakultas Hukum? Mungkin. Mungkin, oke, ya. Bakat-bakatnya sudah ada ya dari semua pembicara. Nah, namun ada catatan-catatan juga yang harus diperhatikan. Yang pertama mengenai substansi. Nanti bagian kedua adalah mengenai public speaking ya. Jadi mengenai substansi, cobalah memahami mengenai mosi.
Pemahaman mosi ini sangatlah penting untuk membangun argumen tim Anda, kemudian argumen Anda sendiri, dan membantah argumen tim lawan. Kebetulan saya mengajar hukum benda ya, jadi saya bisa menjelaskan hak-hak atas tanah atau hak atas benda, karena tanah itu adalah benda, memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Kedua tim tadi berdebat mengenai hak milik, ya, hak pakai, hak guna bangunan. Kenapa sih harus dibedakan hak-hak itu? Karena tiap hak atas tanah memiliki kekuatan yang berbeda. Yang paling kuat adalah hak milik. Jadi ketika seseorang memiliki hak milik, maka ia memiliki kebebasan untuk melakukan apapun atas benda yang dimiliki. Itulah mengapa muncul kekhawatiran ketika rumah susun didirikan di atas tanah hak milik. Ya, yakin nih, rumah susun yang didirikan di atas tanah hak milik itu boleh diberikan kepada WNA. Nanti akibat hukumnya, kalau WNA punya hak milik, ada ya pembicara yang mengatakan bahwa nanti mereka bisa melakukan jual beli dong atas rumah susun tersebut. Kemudian bagaimana nanti harganya? Apakah harganya akan ditingkatkan? Nanti akan mempengaruhi kemakmuran rakyat kita dong. Kemudian HGB, betul HGB ada jangka waktunya, tapi HGB itu bisa diperpanjang dan HGB itu juga bisa diperjualbelikan. Nah, hak sewa dan hak pakai tidak memberikan hak pada pemilik hak-hak ini untuk mengalihkan benda. Dalam hal ini adalah tanah. Gitu. Ya, jadi saya kalau boleh memberikan penjelasan, ini nggak 2 SKS ya, kakak-kakak Anda yang kuliah di Fakultas Hukum tahu ini penjelasannya ini 1 semester. Hak-hak atas suatu benda itu berbeda-beda, memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Nah, mengapa harus ditentukan kekuatan dalam tiap hak ini? Karena memiliki akibat hukum yang berbeda-beda juga. Ini mengenai substansi, mohon dipahami. Ya, kelak nanti kalau kalian masuk Fakultas Hukum atau sekarang ya, coba dilihat sertifikat hak atas tanah tempat Anda tinggal, itu bunyinya apa? Apakah hak sewa? Ya, kalau hak sewa jangan dijual. Tapi kalau Anda punya sertifikat hak milik, ya, lihat dulu namanya siapa. Kalau nama orang tua berarti orang tua yang bisa menjual tanah tersebut. Kalau Anda sudah punya tanah sendiri, sertifikatnya hak milik, ya, Anda bisa menjual tanah tersebut. Nah, mengenai hukum benda, ini dapat Anda pelajari kalau masuk ke dalam Fakultas Hukum nanti. Ini sekaligus promosi berarti, ya. Jadi pemahaman mengenai mosi itu sangatlah penting. Tanah di Indonesia itu memiliki hak yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat hak atas tanah di tempat tinggal kalian sekarang dalam sertifikat. Coba dicek, ya. Sertifikat rumah Anda itu didirikan di atas tanah apa? Apakah hak milik, hak sewa, hak pakai, atau HGB. Ada juga hak-hak lainnya bisa Anda baca dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian masukan berikutnya mengenai substansi, hati-hati dengan pemilihan kata atau istilah atau terminologi. Tadi ada pembicara yang mengatakan BPN adalah Badan Pertahanan Nasional. Waduh, hati-hati. Badan Pertahanan atau Badan Pertanahan nih. Karena ini 2 badan yang berbeda. Kalau mau mengurus tanah kan ke Badan Pertanahan kan, nasional. Ya, jadi di dalam istilahnya memilih kata kita harus lebih berhati-hati. Apalagi dalam ilmu-ilmu sosial, kata-kata itu memiliki kekuatan. Ya, jadi hati-hati ketika memilih kata atau istilah atau terminologi. Contohnya tadi, Badan Pertahanan Nasional, bukan Badan Pertahanan Nasional, tapi Badan Pertanahan Nasional. Jangan sampai salah menyebut judul undang-undang, karena kalau judul undang-undangnya salah, dasar hukumnya menjadi salah, argumennya pun menjadi salah. Oke, itu mengenai substansi. Kemudian kalau untuk public speaking, aduh semuanya sudah bagus sekali ya. Bagian pengantarnya jangan terlalu panjang, karena ini kan debat hukum, berarti fokusnya adalah ke substansi hukumnya. Jangan terlalu banyak membaca, karena terlihat. Ya. Dengan adanya debat online ini, kalian kalau membaca kan tidak bisa terlihat jelas ya oleh juri. Tapi kami bisa merasakan kalau Anda terlalu banyak membaca. Bukan tidak diperbolehkan untuk membaca, tapi jangan terlalu banyak membaca. Dipahami juga isi dari argumen Anda. Gitu. Oke.
Itu dari saya. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi para peserta babak final dan para penonton. Oke, salut untuk Anda semua. Ya. Berapapun kelas Anda, gitu ya, Anda di tingkat SMA ini sudah bisa memaparkan argumen-argumen yang luar biasa. Kalau ada panggilan itu untuk masuk Fakultas Hukum, ya jangan lupa ikut tes untuk masuk Fakultas Hukum Unpar. Oke, ini promosi. Ya, baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga saya tidak makan waktu terlalu lama ya, Cikitita. Enggak kan? Masih ada waktu untuk juri lainnya. Sip, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas verbal adjudicasinya. Selanjutnya, dipersilakan kepada Bapak Andreas Pramodianto untuk melakukan verbal adjudication. Baik, terima kasih. Saya nggak banyak gitu ya, cukup singkat saja. Pertama bahwa selamat ini sudah pada masuk final gitu ya. Dan saya lihat bagus sekali argumen-argumen yang disampaikan gitu ya. Pertama memang saya melihat ada satu hal yang paling prinsip adalah pijakan awalnya dulu. Kalau pijakan awalnya ini juga lemah gitu, ini juga akan mempengaruhi. Kedua adalah menjawab pijakan awalnya nyambung apa enggak gitu. Nah, ini jadi persoalan gitu. Misalnya yang pro bicara A, yang kontra tidak bicara A, tapi yang lain gitu. Ini titik persoalannya di sini gitu ya. Harus jawab juga yang A, kenapa itu pijakannya. Kita harus hajar, makin lama makin lemah itu pijakan A, kalau bisa gitu. Bukannya mempertahankan pijakannya sendiri gitu ya, sehingga sulit ya. Pijakan bisa alas dasar, bisa emosi yang dikemukakan gitu ya. Kelihatan masing-masing caranya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi saya khawatir kurang nyambung jadi akhirnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah soal mempertahankannya, argumentasinya itu. Nah, di sini kita debatnya debat hukum, gitu. Bukan debat yang lain gitu. Sehingga saya lihat tadi sebetulnya sudah bagus tuh, pancingan hukumnya sudah ada, tapi dijawab bukan pancingan hukum, atau dia bicara bukan hukum tapi dijawab oleh hukum gitu ya. Itu debat-debat yang akhirnya menjadi sulit untuk menyambungkan bahwa memang debat ini bisa dipertahankan argumentasinya atau tidak. Jadi argumentasi, mempertahankan argumentasi itu menjadi penting. Sehingga ketika itu terjadi adalah waktu mengambil solusi. Nah, kalau solusinya nggak berkaitan, ya repot ini gitu ya. Tetap karena apa? Tetap mempertahankan argumentasi masing-masing. Mana yang menjadi hubungannya gitu. Sebetulnya harus ada hubungan. Saya misalnya ngomong A, terus lawan saya ngomong B, terus saja B, terus saya A, terus gitu ya. Tapi nggak nyambung ini gitu. Nah, repot ini gitu ya. Yang pusing jurinya ini kalau udah begini. Ya, tapi nggak apa-apa, sudah bagus ya. Artinya itu menjadi sesuatu yang pelajaran. Tapi saya salut bahwa kalian sudah mencapai tahap ini dan argumentasi-argumentasi yang dikemukakan juga sudah sangat baik ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas verbal adjudication-nya. Selanjutnya, dipersilakan kepada Bapak Petrus Richard Sianturi untuk melakukan verbal adjudication. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman. Pertama-tama saya termasuk yang sangat senang sekali karena bahkan setingkat SMA perdebatannya itu juga sudah sangat mencakup prinsip-prinsip, bahkan logika atau legal thinking yang kuat, karena memakai undang-undang, memakai peraturan
ditambah argumentasi hukum, bahkan tadi juga ada prinsip hukum, meskipun tidak terlalu tepat penggunaannya. Yang pertama, terkait dengan tim pro, saya biasanya pakai poin aja ya, biar gampang. Anda setuju pada punya hak milik begitu ya, tapi persoalannya adalah di pembicara pertama, Anda mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal padahal menurut saya yang paling memperkuat argumentasi Anda harusnya justru karena pasal 144 Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Undang UU-PA dan Undang-Undang Rumah Susun tidak membolehkan justru. Jadi mungkin itu cara berpikirnya agak terbalik. Yang kedua terkait dengan tadi ya hak pakai dan hak milik yang seperti dijelaskan oleh Bu Nalia secara jelas, itu punya konsekuensi hukum yang berbeda, maka perdebatannya di sana. Kalau WNA dan WNI memiliki konsekuensi hukum yang sama terhadap kepemilikan tanah di negara Republik Indonesia, apakah itu menjadi adil atau tidak? Nah, misalnya bahwa dia juga bisa menjual, bahwa dia juga bisa memiliki tanah tanpa batas, dan seterusnya. Maka saya sekarang masuk ke tim kontra. Kalau misalnya Anda tidak setuju, apakah tidak sebaiknya daripada menolak seluruhnya, lebih baik diperkuat argumentasinya dengan mengutarakan batasan-batasan apa yang kira-kira perlu untuk memperkuat argumentasi teman-teman. Ya gitu ya, misalnya sebenarnya sudah ada Menteri Agraria, seperti dikutip, Menteri Agraria sudah mengatakan boleh kalau misalnya 5 miliar ke atas, gitu ya, properti 5 miliar ke atas, itu pasti sudah sangat membatasi. Karena nggak semua orang luar negeri juga kaya raya, gitu ya. Jadi kalau mereka nggak punya uang segitu, ya mereka nggak bisa punya hak milik di Indonesia. Yang kedua, kontra itu sebenarnya pijakannya harusnya peraturan terkait dengan undang-undang UU-PA dan undang-undang Rumah Susun. Kalaupun mau memakai undang-undang Cipta Kerja, kan di sana dikatakan boleh memiliki tanah, tetapi berdasarkan undang-undang atau batasan-batasan yang dilakukan oleh undang-undang yang berlaku. Pertanyaannya, batasannya apa oleh undang-undang? Nah, ini tadi terkait dengan prinsip hukum. Prinsip hukum itu kan bilang, kalau misalnya undang-undang Cipta Kerja berbeda dengan undang-undang UPA, nah itu bisa pakai undang-undang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama. Tapi ini perdebatannya lain karena ini undang-undang UPA, ini perdebatan yang lain. Tapi ada prinsip yang mengatakan undang-undang yang berlaku lebih baru itu mengesampingkan undang-undang yang lama. Masalahnya adalah kalau peraturan menteri, peraturan KPP tadi yang disebutkan teman-teman untuk membidas atau mengkritisi undang-undang Cipta Kerja, apakah mungkin secara prinsip hukum? Nah, itu juga perdebatan yang lain. Sehingga teman-teman harus kalau nanti ke depan mungkin kalau mau masuk fakultas hukum, perkuat pemahaman terkait prinsip hukum sehingga perdebatan juga makin kuat. Nah, ini terkait dengan teknis dua lagi, teman-teman. Yang pertama ada istilah lawan diskusi. Ini yang agak mengganggu saya dari awal saya menjuri tadi pagi. Lawan diskusi itu dalam istilahnya contradictio inter minutes. Jadi sebenarnya istilah yang kontradiktif, lawan tetapi mau berdiskusi ya. Lebih baik mungkin kawan diskusi, karena biasanya kalau diskusi dengan debat itu secara asal kata itu harusnya dia menemukan solusi bersama. Yang kedua, teman-teman, saya pikir perlombaan ini bukan hanya perlombaan dapat hadiah ya. Saya kira apa yang teman-teman sudah persiapkan selama ini, baik penyisihan maupun semifinal maupun final, itu sebenarnya bisa dipersiapkan untuk memulai karir teman-teman atau kuliah di Fakultas Hukum. Karena ini in memoriam terhadap guru saya juga, Profesor Arif Sidarta. Prof. Arif itu bilang bahwa orang hukum itu bukan hanya pintar karena nilai. Artinya mantap, legal thinking-nya mantap, critical thinking-nya harus mantap, lalu kemudian pemahaman hukumnya juga harus mantap, yaitu memang. Tapi juga dia punya hati nurani, sehingga dapat melaksanakan, mengimplementasikan hukum yang kaku-kaku, yang keras-keras itu secara adil di tengah-tengah masyarakat. Saya sekali lagi mengucapkan selamat, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, juga sukses dalam sekolah dan rencana kuliahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan para Dewan Juri sekalian atas verbal education-nya. Selanjutnya, untuk perhitungan skor, dipersilakan kepada Dewan Juri untuk memasuki breakout room yang sudah disediakan. Terima kasih.